Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Siang hari ini kami menemui Anda, bertemu dengan Anda untuk berbincang-bincang permasalahan yang menarik untuk kita bahas bersama. Tentang sengketa informasi. Ternyata tidak hanya tanah yang bisa sengketa, tidak hanya harta warisan yang bisa disengketakan. Sebuah informasi pun bisa menjadi sengketa. Betapa pentingnya informasi tersebut bagi masyarakat. Tentu saja untuk membahas hal ini kami mengundang orang yang memang tepat untuk kami undang dan kita tanyai apa saja sengketa informasi dan apa itu informasi. Saya sapa Ibu Rospita Vici Paulin ST, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Selamat siang Bu Vici. Selamat siang Mbak Husnul. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami Bu untuk membahas tentang sengketa informasi yang mungkin ini sebenarnya bukan barang baru. Betul. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang mungkin perlu penambahan informasi terkait sengketa ini. Bu Vici, sebelum kita bahas tentang sengketanya, kita bahas dulu kalimat kata yang di belakangnya, yaitu informasi. Informasi publik seperti apa yang memang bisa dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa diberikan oleh badan publik, Bu? Ya, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, disimpan oleh badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik. Nah, semua informasi yang ada di badan publik saat ini 90% adalah informasi yang sifatnya terbuka. 90%. Hal apa saja. Nah, kecuali 10%-nya dilindungi adalah yang menyangkut kerahasiaan negara, kerahasiaan bisnis, dan kerahasiaan pribadi seseorang. Di luar itu semuanya harus dibuka kepada publik. Harus dibuka ini dalam arti diminta atau tidak diminta, atau begini, lembaga publik punya wewenang untuk membuka ketika diminta, atau memang sudah menjadi kewajiban tanpa diminta pun mereka harus membuka 90% informasi tersebut. Ya, jadi informasi itu sifatnya proaktif, artinya harus diberikan tanpa diminta. Oleh sebab itu Komisi Informasi mewajibkan semua badan publik harus punya website resmi untuk menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu. Nah itu di seluruh Indonesia kewajibannya sama, prosedurnya juga sama. Kewajiban untuk menyediakan website resmi pemerintah, website resmi badan publik sebagai media informasi yang mudah, tepat, dan penggunaan teknologi untuk masyarakat. Gitu. Sejauh ini kepemahaman masyarakat terkait informasi yang mungkin mereka butuhkan dan mereka bisa mencari informasi tersebut sudah setinggi apa ya? Kalau kita lihat untuk Kalimantan Barat sendiri, literasi masyarakat kita terhadap informasi ini sangat minim. Apalagi kalau itu yang bentuknya informasi yang positif ya, tapi kalau informasi yang negatif bisa beredar secepat cahaya nih gitu. Nah, ya kita mengedukasi masyarakat bahwa untuk mengkritisi pemerintah itu sah-sah saja, tapi harus melihat dari website resmi atau informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena dalam keterbukaan informasi ini, media sosial seperti Facebook, kemudian Twitter atau Instagram, itu bukan informasi yang dikeluarkan di situ, bukan informasi publik. Karena informasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Sehingga mempercayai informasi yang beredar di dunia maya itu kurang tepat, apalagi setelah menerima kemudian menjustifikasi begitu ya. Betul, ya. Informasi yang tepat dan benar adalah informasi yang beredar di website. Iya, betul, yang dikeluarkan oleh badan publik yang bersangkutan. Baik. Nah, tadi saya bertanya kepada masyarakatnya, sekarang kepada badan publiknya. Sudah sejauh mana pemahaman mereka bahwa 90% informasi itu harus disebarkan kepada masyarakat, Bu? Ya. Kalau kita bicara Kalimantan Barat, kita bersyukur nih hasil monitoring evaluasi yang kita lakukan di akhir tahun 2021 kemarin, untuk pemerintah kabupaten kota sudah 11 kabupaten kota yang berada di zona informatif. Artinya pemahaman mereka terhadap kewajiban untuk membuka informasi publik sudah sangat tinggi. Satu berada di zona menuju informatif dan dua memang masih berada di zona kurang informatif. Tetapi yang dua ini sudah ada komitmen dari bupatinya untuk keterbukaan informasi, sehingga kami yakin di tahun 2022 ini 14 kabupaten kota akan berada di zona informatif. Zona informatif itu sendiri kriterianya seperti apa, Ibu? Ya, zona informatif ini dia kita menilai dari sisi penyediaan informasi, pelayanan informasi, sarana dan prasarana yang tersedia untuk memberikan kemudahan, aplikasi yang harus digunakan, kemudian ada komitmen dari kepala daerahnya, ini paling penting, komitmen terhadap keterbukaan, kemudian bagaimana penggunaan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengadu atau mendapatkan informasi begitu ya, itu bagian dari yang dinilai. Dan artinya kalau mereka sudah berada di zona informatif, berarti mereka sudah sangat siap.
gitu. Baik, ini angin segar bagi Kalimantan Barat sebelum Bu Vici meninggalkan Kalimantan Barat. Ya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut terkait kalimat saya sebelum Bu Vici meninggalkan Kalimantan Barat nanti di akhir pembahasan. Kita bahas tentang sengketa informasi publik, Bu. Nah, kalau sudah bahas sengketa berarti ada dua pihak yang memiliki kepentingan yang mungkin sama, tapi bisa jadi cara melihatnya dengan sisi yang berbeda. Betul. Untuk sengketa informasi publik ini apa, Ibu? Ya, sengketa informasi ini sengketa antara pemohon informasi dengan badan publik. Jadi pemohon informasi itu bisa perorangan, bisa kelompok orang, bisa juga dari badan hukum lainnya. Nah, mungkin masyarakat perlu tahu bahwa kalau untuk perorangan yang meminta informasi cukup menggunakan fotokopi KTP. Itu sudah pasti dilayani. Nah, kalau dia kelompok orang, dia harus mencantumkan semua KTP orang-orang tersebut. Lebih dari satu orang berarti dia masuk kelompok orang. 2-3 orang ini biasanya masyarakat di daerah yang ingin tahu apakah tanahnya dalam penguasaan sawit biasanya ya HGU gitu. Nah, ini masuk dalam kelompok orang. Nah, kalau dia atas nama badan hukum atau organisasi masyarakat seperti LSM, nah, LSM ini wajib terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bukan di Kesbangpol. Ini sering terjadi kesalahan bahwa mereka merasa sudah terdaftar di Kesbangpol, mereka berhak. Tetapi berdasarkan aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, yang berhak meminta informasi ketika dia terdaftar di Kemenkumham, gitu. Artinya baik perorangan maupun seorang atau lebih, kemudian juga LSM atau organisasi masyarakat ketika meminta, lembaga publik punya hak untuk menanyakan keperluannya apa, kemudian melihat datanya seperti apa, begitu? Betul. Jadi ketika masyarakat minta informasi, selain mencantumkan persyaratan tadi, dia wajib mencantumkan untuk apa alasan dia meminta informasi. Nah, ini memang untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan informasi atau masyarakat yang minta tuh sekedar melakukan tes atau uji badan publik begitu ya, walaupun memang sah-sah saja kita melakukan uji akses apakah badan publik sudah terbuka atau tidak. Tetapi penggunaannya untuk apa? Untuk kajian atau hanya sekedar hanya diminta terus dijadikan sampah, kan sayang sekali begitu. Nah, ini memang memberikan pembelajaran juga kepada masyarakat. Minta informasi wajib mencantumkan alasannya untuk apa. Kemudian apabila itu nanti diekspos keluar, itu wajib mencantumkan sumber dari mana dia mendapatkan informasi tersebut. Gitu. Kalau tadi kita bicara di awal, sebuah lembaga publik seyogyanya sudah memberikan informasi secara terbuka sebanyak 90% dari informasi yang dia miliki kepada halayak umum. Artinya sebenarnya, dan itu ada di websitenya, kan tidak perlu juga masyarakat atau LSM atau siapapun untuk meminta informasi karena sudah tertuang dan sudah ada di website itu, begitu tidak? Iya, betul, harusnya begitu. Karena yang biasa banyak diminta oleh masyarakat ini biasanya mengkritisi laporan keuangan. Bahkan laporan keuangan saja itu sudah bisa diakses melalui website gitu. Jadi kalau mau dipantengin udah ada nih di website. Nah, tinggal masyarakatnya mau atau tidak, karena biasanya website ini hal-hal yang paling malas orang buka gitu, karena banyak item-item yang harus kita cari ya di mana dia berada gitu. Nah, kita sedang mendidik masyarakat, tidak hanya website ya, kenapa kita meminta badan publik coba deh cari aplikasi lain yang memudahkan masyarakat sehingga ketika melalui satu jari aplikasi dia bisa ketemu dengan mudah. Nah, itu sudah dilakukan kemudahan seperti itu. Sekarang tinggal masyarakatnya mau atau tidak. Karena kalau kita bicara keterbukaan ini harus ada tiga unsur. Pemerintah sebagai penyedia informasi, masyarakat sebagai pengguna informasi juga harus mengawasi. Kalau masyarakat tidak mengawasi, tidak memanfaatkan informasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, juga keterbukaan ini nggak bisa berjalan dengan baik. Gitu. Baik. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2008 itu baru beberapa tahun yang lalu. Sementara mindset masyarakat, mindset lembaga publik itu yang namanya informasi keuangan itu serapat mungkin, bahkan mungkin di dalam satu rumah katakanlah tidak semuanya harus tahu juga begitu. Nah, ini perubahan ini kan cukup sulit ya Bu ya untuk mengubah mindset bahwa tidak ada lagi informasi yang ditutupi kalau bukan rahasia negara, begitu kan Bu? Betul. Kadang-kadang badan publik juga merasa jangan sampai informasi yang dia berikan digunakan untuk menyerang badan publiknya sendiri begitu. Tetapi kita mengedukasi. Karena laporan keuangan juga yang boleh diupload atau diinformasikan kepada publik adalah yang sudah diaudit. Artinya kalau sudah diaudit sebenarnya tidak ada lagi ketakutan badan publik, apalagi gitu. Harusnya dia
umumkan dong kepada publik gitu. Apapun yang dikritisi badan publik deh, ya silakan gunakan hak jawab dia. Tetapi ketika itu sudah diaudit, itu adalah hak masyarakat untuk tahu penggunaannya kemana saja. Gitu. Baik, ketika masyarakat meminta informasi publik kepada badan publik, kemudian tidak diberikan sesuai dengan yang diinginkan, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Apakah langsung ini menjadi sebuah sengketa publik, sengketa informasi begitu? Ya, kalau sebelum adanya undang-undang ini, tidak ada batasan waktu ketika masyarakat meminta informasi. Bahkan badan publik bisa dengan seenaknya menyatakan, oh maaf informasinya nggak bisa dikasih, ini rahasia. Betul. Kemudian prosedurnya juga berbelit-belit ya. Lempar sana lempar sini. Di badan publik nunggu kepala dinasnya yang entah di mana begitu ya, atau kepala badan publiknya yang entah kapan ada di tempat. Tapi dengan adanya undang-undang ini, diatur secara ketat 10 hari ketika orang minta informasi itu wajib dijawab. Jadi kalau tidak dijawab, atau kalau dijawab ternyata jawabannya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa mengajukan surat keberatan. Keberatan bahwa informasi yang saya minta tidak diberikan atau tidak dijawab, atau informasi yang saya minta tidak diberikan sesuai dengan yang semestinya. Nah, itu ada lagi batasan waktu, dalam 30 hari kerja, badan publik harus menjawab surat keberatan tersebut. Kalau juga tidak dijawab, atau dijawab kemudian jawabannya juga tidak memuaskan nih, bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, nanti Komisi Informasi akan memanggil para pihak untuk kita melakukan sidang sengketa. Sidang sengketa di Komisi Informasi, jadi Komisi Informasi ini satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan sidang sengketa informasi yang putusannya setara putusan pengadilan. Jadi bisa dibanding ke petun dan bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Dan ada sanksi pidana yang juga bisa dikenakan kepada pihak-pihak yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi. Gitu. Saya merasa ada perbedaan komisi katakanlah informasi dengan komisi-komisi lainnya yang ada di Indonesia, begitu bicara tentang wewenang. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait wewenangnya tadi Ibu berikan begitu luasnya, begitu besarnya dan begitu bertaringnya, Komisi Informasi ini lembaga independen kah atau ada di bawah naungan kementerian? Kita lembaga independen. Oh, baik. Ya, jadi kita lembaga independen yang dibentuk untuk mengawal keterbukaan informasi di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, tupoksi utama kita adalah menerima memutus penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi atau adjudikasi non litigasi. Gitu. Dan sifatnya pasif begitu Bu? Atau bisa begini, tanpa diberikan aduan dari masyarakat, komisi bisa juga melakukan survei ke setiap kementerian atau lembaga, melihat informasinya sudah terbuka atau belum dan menegur jika belum. Bisa seperti itu? Kalau untuk Komisi Informasi memang sifatnya pasif, artinya kita menerima aduan dari masyarakat baru kita bisa bergerak. Tetapi untuk melakukan evaluasi ke badan-badan publik itu kewajiban kita setiap tahun. Jadi setiap tahun kami melakukan monitoring evaluasi. Tahun 2021 kemarin kami lakukan terhadap 191 badan publik sekalbar. Jadi 14 kabupaten kota maupun level provinsi kita lakukan evaluasi, monitoring, dan nanti kita akan umumkan kepada publik secara terbuka. Badan publik A sudah berada di kategori apa. Nah, kemarin masih ada 20% yang berada di zona tidak informatif atau zona hitam kita bilang. Ini sebenarnya karena ketidaktahuan saja. Artinya kita memang bertahap, ada 9 kategori yang kita monitoring, baik itu dari pemerintah kabupaten kota, kemudian ke organisasi perangkat daerah level provinsi, kemudian kita juga ke penyelenggara pemilu, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, itu semua bagian dari yang kita monef. Nah, tahun ini kita akan menyasar ke desa karena sudah banyak kepala desa yang berurusan dengan pihak berwajib ya, karena ketidaktahuannya terhadap kewajibannya untuk keterbukaan informasi. Jadi memang kita lakukan evaluasi terus-menerus dan ini bagian dari yang kita umumkan kepada publik supaya publik juga tahu badan publik A, B, C ini sudah terbuka atau belum, gitu. Baik, dengan transparansi seperti itu yang dilakukan penilaian dengan tanda kutip terhadap lembaga kementerian atau lembaga yang ada di Kalimantan Barat, nilai positifnya apa bagi lembaga tersebut? Kalau kita biasanya tidak melihat dari kelembaganya ya, karena kita bekerja ya sesuai dengan tupoksi kita. Tetapi
kita berharap bahwa badan publik semakin membuka diri untuk memenuhi kewajiban masyarakat, karena yang namanya hak masyarakat untuk tahu ini sudah dilindungi oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, mencari informasi atau mengelola informasi dengan berbagai media yang tersedia gitu. Sehingga seharusnya sudah tidak ada lagi badan publik yang ketika diminta informasi, oh maaf ya ini informasinya rahasia. Nah, yang sering badan publik lakukan ini dia mengatakan mohon maaf, kami hati-hati memberikan informasi. Nah, kami selalu mengedukasi, prinsip kehati-hatian itu tidak ada dalam keterbukaan informasi. Jadi ya kalau memang dia terbuka, berikan, nggak ada cerita informasinya rahasia. Nah, rahasia hanya boleh dinyatakan sebuah informasi itu rahasia ketika ada undang-undang yang melindunginya. Jadi kalau ada undang-undangnya secara otomatis, seperti misalnya waktu itu yang ribut-ribut masalah COVID ya, pasien COVID. Ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang kedokteran, ada undang-undang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa data pasien itu informasi yang dirahasiakan. Jadi tidak boleh dibuka kepada publik karena sudah ada undang-undangnya. Tapi kalau ketika itu belum ada undang-undangnya, hanya berdasarkan mungkin peraturan gubernur atau peraturan menteri sekalipun nggak bisa. Nah, itu harus dilakukan yang namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini harus melibatkan berbagai unsur, baik masyarakat, kemudian akademisi, pemerintah. Nah, ini harus duduk bersama untuk mengkaji, benar nggak sih kalau informasinya ini dibuka kepada publik akan lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. Tapi kalau berdasarkan hasil kajian bahwa lebih banyak manfaatnya, maka wajib dibuka. Gitu. Artinya kesimpulannya adalah 90% hingga saat ini 90% informasi yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Lebih banyak manfaatnya, tetapi memang kadang-kadang masyarakat ini suka, kalau orang bilang kebablasan gitu ya, merasa semuanya harus boleh dibuka, padahal yang namanya keterbukaan juga kita nggak bisa telanjang. Seperti misalnya laporan keuangan, nggak sampai detil-detil kan, biasanya sampai pembelian teh, pembelian ini harus diberikan, karena itu mau berapa tebal, jadi yang diberikan ya garis besarnya saja. Yang itu kalau dia butuh, silahkan minta, misalnya untuk skripsi butuh kajian lebih dalam, silahkan minta ke badan publiknya, pasti diberikan. Tetapi untuk di website tentunya diberikan yang inti-intinya saja. Gitu. Baik, Bu Vici, kita akan bahas lebih lanjut, dan pemirsa, kita masih akan membahas kapan seseorang dapat mengajukan permohonan sengketa publik. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. ASO atau Analog Switch Off merupakan peralihan siaran analog ke siaran digital. Mulai tanggal 30 April 2022, siaran TV analog di Kalimantan Barat dihentikan seluruhnya. Mari kita sambut era TV digital bersama TVRI Kalimantan Barat. Pastikan Anda sudah bermigrasi ke TV digital ya. Jika belum memiliki Smart TV, segera melengkapi TV Anda dengan set-top box dengan memasang antena luar. Dan apabila sudah menggunakan Smart TV, maka tetap menggunakan antena luar. Pastikan semua tayangan televisi Anda sudah beralih ke TV digital, agar semua siaran televisi di Indonesia dapat dinikmati. Terutama tayangan TVRI Kalimantan Barat yang telah bersiaran digital meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Sanggau Ledo, Ketapang, dan Balai Karangan. Yuk, dukung dan sukseskan migrasi TV digital.
Bersih gambarnya, Jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Publik. Kita membahas tentang sengketa informasi yang ternyata sengketa informasi ini bisa dilakukan oleh masyarakat yang mungkin memerlukan informasi kepada badan publik tetapi tidak diberikan oleh badan publik tersebut, maka masyarakat berhak untuk mengajukan sengketa informasi. Sebelum kita membahas tentang siapa masyarakat yang berhak untuk mengajukan sengketa informasi, tadi kita juga mendengar bahwa Komisi Informasi melakukan monitoring indeks keterbukaan informasi dan hasilnya cukup memuaskan karena dari 14 kabupaten kota 12-nya sudah terbuka terhadap informasi. Masih ada 2, tetapi harapannya ini menjadi langkah maju untuk 2 kabupaten kota tersebut agar bersama dengan 14 lainnya sudah menjadi kabupaten kota yang terbuka terhadap informasi. Bu Vici, dengan komisi yang ada di Kalimantan Barat yang mungkin personilnya terbatas, cakupannya luar biasa, kinerjanya seperti apa, Bu? Bagaimana cara mengerjakan dalam 1 tahun menguasai 14 kabupaten kota, tidak hanya menunggu sengketanya tetapi juga turun langsung menilai setiap lembaga, seperti apa Ibu? Ya, memang kalau dilihat dari 5 komisioner ini menangani 14 kabupaten kota, tentu rentang kendalinya sangat besar ya. Gitu. Belum lagi badan-badan publik di level provinsi, BUMN, BUMD, Parpol ya itu. Kalau kita hitung 300-an badan publik memang yang harus kita awasi gitu ya. Tetapi memang ini sebenarnya semangat dan spirit kita untuk bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 bisa terlaksana secara maksimal. Nah, kami melakukan banyak kerjasama, baik itu dengan perguruan tinggi, karena kita berharap mahasiswa ini bisa jadi perpanjangan tangan dari Komisi Informasi. Ketika dia pulang ke daerahnya, dia membawa informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat di daerah bahwa ada nih Komisi Informasi. Kalau hak Anda untuk mendapatkan informasi dihalangi, bisa melapor. Juga bisa mungkin ada keluarganya yang bagian dari badan publik sekaligus mengedukasi bahwa sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa badan publik wajib terbuka. Nah, selain itu memang yang paling penting dari keterbukaan ini adalah komitmen dari pimpinan daerahnya. Nah, kami sudah pernah meminta komitmen langsung dari Gubernur Kalimantan Barat dan beliau sangat konsen terhadap keterbukaan informasi. Ini sudah jadi satu pegangan kita yang utama. Kemudian ketika kami melakukan kunjungan kerja ke kabupaten kota, kami meminta langsung komitmen dari kepala daerah, bupati maupun wali kota, dan itu kita videokan. Singkat 5-10 menit kita siarkan melalui berbagai media sosial. Nah, supaya masyarakat tahu ini loh sudah ada komitmen dari bupati. Nah, dengan adanya komitmen dari bupati itu sangat terbantu sekali bahwa bupati sudah respect, sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ke bawahnya dia akan memerintahkan untuk menjalankan itu dengan benar sesuai ketentuan. Sehingga akhirnya di bawahnya, di mana di badan publik itu ada kewajiban membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID yang menangani informasi. PPID akan berkonsultasi dengan Komisi Informasi kerja-kerja apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki sistem layanan informasi di badan publiknya. Dan itulah yang membuat bagaimana kami dalam jangka waktu singkat kami bisa memperbaiki sistem layanan informasi dan dokumentasi di seluruh Kalimantan Barat. Dan ini memang menjadi prestasi yang buat kami luar biasa karena di tahun 2018 dan 2019 kami menjadi yang terbaik dalam penilaian monitoring evaluasi tingkat nasional, dan tahun 2021 kemarin Kalimantan Barat juga menjadi yang terbaik kedua dalam pelaksanaan indeks keterbukaan informasi se-Indonesia gitu. Penilaiannya seperti apa? Apakah semakin terbuka semakin baik? Oh iya, pasti. Semakin terbuka semakin baik karena terutama yang jadi tolak ukur pada saat indeks kemarin, penilaian itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat juga menilai apakah benar informasi yang disediakan oleh badan publik di Kalbar ini sudah benar-benar terbuka dan sudah mempunyai nilai guna. Itu yang paling penting. Karena kalau informasi yang tersedia di website ini biasanya kan hanya sebatas yang ditentukan undang-undang, peraturan, kebijakan ya. Tetapi apakah informasi misalnya dari Dinas Perkebunan nih terkait harga-harga bahan kopi atau harga-harga bahan perkebunan ya, itu sudah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu.
Kalau hanya sekedar menampilkan informasi semua juga bisa, tapi bagaimana informasi tersebut memang dirasakan oleh masyarakat itu bermanfaat buat mereka begitu. Untuk informasi publik yang ditangani, apakah semua informasi artinya di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, sosial, politik juga harus seterbuka itu juga? Betul, betul. Itu bagian yang memang semua sektor harus terbuka. Seperti contoh misalnya kemarin kita baru saja menyentil nih BPJS nih ya terkait adanya sebenarnya bukan pemaksaan, tetapi memang sudah diwajibkan bahwa masyarakat harus menjadi peserta BPJS aktif. Baik. Tetapi kami menanyakan kepada pihak BPJS ketika itu diberlakukan secara resmi bahwa pelayanan publik harus ada, kita ngurus SIM, kita ngurus akte kelahiran anak, bahkan sekolah sekarang harus pakai kartu BPJS. Dari pihak BPJS-nya bagaimana pelayanannya? Itu yang pertama. Apakah sudah disosialisasikan secara luas nih kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu? Kemudian yang kedua, apakah layanan kesehatan sudah diperbaiki? Karena kalau kita melihat di rumah sakit pengguna BPJS ngantri dari subuh bahkan kan. Nah, itu harus diperbaiki sehingga ketika orang mau mendaftar sebagai peserta BPJS, dia bukan karena adanya syarat-syarat yang menjadi paksaan ini, tapi dia ikut secara sukarela, kemauan sendiri karena memang dia merasa itu ada manfaatnya begitu. Nah, ini bagian yang kita minta kepada BPJS, dia harus melakukan pembenahan dan mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Tidak hanya BPJS, kami juga melakukan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Provinsi juga terkait masalah itu. Perbaiki layanan kesehatannya supaya BPJS itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya karena masyarakat mau masuk, hanya karena ada persyaratan pelayanan publik yang diwajibkan itu. Gitu. Sehingga urusannya bisa lebih mudah. Betul. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk menjadi anggota. Begitu. Ya. Ini informasi publik atau layanan publik sebenarnya? Yang ditangani oleh komisi. Sebenarnya irisannya tipis ya, tapi ya. kita ke informasi publiknya. Artinya kan masyarakat punya hak untuk tahu. Sedangkan kalau pelayanan publik ini ada di ombudsman sebenarnya. Baik. Kalau masyarakat mendapatkan pelayanan yang tidak baik, dia melapornya ke ombudsman. Betul. Tetapi ketika terkait informasi-informasi bahwa sekarang pelayanan ini wajib menggunakan BPJS, itu kan tidak semua masyarakat tahu. Nah, ini yang harus disosialisasikan terus-menerus dengan berbagai media yang tersedia begitu. Baik, andai kata ada satu peraturan atau kebijakan pemerintah terkait pelayanan ataupun informasi kepada masyarakat, tetapi tidak diinformasikan, diteruskan oleh si lembaga publik ataupun badan publik tersebut, bisa disentil juga nggak oleh komisi? Bukan komisinya, itu sebabnya saya selalu bilang kita sifatnya pasif. Walaupun kita melihat, kita tidak bisa melakukan apapun, masyarakat harus mengadu. Ketika masyarakat misalnya membuka website salah satu badan publik, dia tidak menemukan di situ adanya laporan keuangan, dia bisa melapor kepada kami. Jadi masyarakat yang diminta harus aktif, karena pengawasan terhadap penyelenggaraan negara itu dilakukan oleh masyarakat. Begitu. Saya contohkan kasus, ada satu kebijakan terkait bagaimana seluruh urusan harus ada, katakanlah memiliki kartu BPJS atau sebagai anggota BPJS aktif. Andai kata masyarakat tidak mengetahui informasi tersebut, mungkin dengan dalih bahasanya begini, BPJS tidak pernah memberikan informasi kepada saya. Itu bisa tidak dia klaim ke komisi? Bisa saja dia laporkan ke kami bahwa BPJS tidak memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, begitu. Oh, baik. Nah, pertanyaan lanjutnya adalah siapa saja yang boleh mengajukan sengketa informasi ini? Seluruh masyarakat Indonesia kah? Seluruh masyarakat boleh mengajukan sengketa informasi. Tidak ada batasan apapun. Selama hak informasinya tidak didapat? Iya, betul. Karena keterbukaan informasi ini bagian dari pemenuhan hak. Jadi kalau masyarakat tidak mendapatkan informasi atau merasa ada pihak yang menghambat, bisa melapor ke kami. Dan itu pernah terjadi. Ini memang ada intimidasi terhadap perempuan yang meminta informasi. Jadi ketika dia minta informasi, badan publiknya mengatakan ya perempuan di rumah aja, di dapur aja begitu. Nah, saya rasa ini udah nggak benar gitu kan ya. Hak atas informasi itu, bahkan anak kecil saja punya hak atas informasi. Informasi ini kan sifatnya sangat universal kan. Nah, anak kecil saja butuh informasi. Cuman kalau kita bicara informasi publik yang dia dapat oleh badan publik, ya kita sebagai orang tua biasanya ya yang membutuhkan itu, atau remaja. Nah, jadi kita selalu mengedukasi badan publik. Pertama, prinsip kehati-hatian bukan bagian dari pengecualian informasi, dan yang kedua, jangan sampai ada intimidasi, apalagi terhadap perempuan. Karena mau dia ibu rumah tangga, justru sebenarnya perempuan lebih banyak loh menggunakan informasi. Karena yang ngurus anak-anak sekolah perempuan, ibu-ibu biasanya, untuk mendapatkan informasi apakah dana bosnya tergunakan dengan baik atau benar.
Kalau mau anak-anak mau masuk sakit, yang pasti nganter biasanya lebih banyak ibu-ibunya. Nah, sehingga jangan sampai terjadi lagi ke depannya intimidasi terhadap perempuan-perempuan yang minta informasi gitu. Baik, seandainya ada masyarakat atau suatu komunitas ataupun katakanlah organisasi masyarakat yang mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi, apa yang pertama harus mereka siapkan? Yang kedua, ketika kemudian mereka sudah mengajukan sengketa, apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi? Ya, kalau mengajukan sengketa ke Komisi Informasi sebenarnya syaratnya sederhana saja, seperti yang mengajukan permohonan ya. Jadi hanya fotokopi KTP, kemudian melampirkan bukti bahwa dia sudah mengajukan permohonan. Jadi kalau kita minta informasi, kita selalu harus minta di paraf atau di tanda tangan siapa yang menerima. Kalau kita ngantar langsung ya, kalau kita melalui WA atau melalui email mungkin sudah ada buktinya tanggal berapa kita melakukan permohonan gitu. Nah, itu dibawa sebagai bukti dan nanti kita akan langsung memproses karena Komisi Informasi juga ada batasan bahwa 100 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi itu sudah harus selesai, sudah sampai putusan. Nah, nantinya kita akan memanggil para pihak, kita akan meminta semua dokumen-dokumen mereka terhadap informasi yang diminta oleh pemohon. Nah, kalau mereka menyatakan itu informasinya rahasia, biasanya kalau tidak rahasia kita akan mediasi terlebih dahulu karena mediasi ini dianggap sebagai salah satu yang menguntungkan para pihak karena dua-duanya bertemu, artinya hasilnya juga memuaskan para pihak. Nah, kalau badan publik sudah menyatakan dari awal, oh maaf informasi yang diminta adalah informasi yang rahasia, kita nggak lewat mediasi lagi. Jadi kita akan langsung ke proses adjudikasi. Nanti majelis akan meminta semua bahan dan catatan terkait informasi tersebut untuk majelis menilai benar nggak sih ini dikecualikan atau tidak. Ini kalau majelis yang dimaksud? Nanti Komisi Informasi akan membentuk majelis dari komisionernya. Masih internal Komisi Informasi? Betul. Oh, baik. Nah, jadi nanti majelis komisioner akan menilai terhadap informasi yang tadinya dikatakan oleh badan publik sebagai rahasia, berdasarkan apa dirahasiakan? Ada nggak undang-undang yang melindunginya? Kalau nggak ada, hanya berdasarkan pergub misalnya, kita akan lihat, udah dilakukan uji konsekuensi nggak? Kalau belum ya nggak bisa dinyatakan rahasia gitu. Jadi putusan kita itu terbuka dan harus diberikan begitu. Andai kata benar-benar bahwa secara undang-undang memang dirahasiakan, berarti dengan tanda kutip yang menang adalah badan publik. Iya, begitu? betul. Karena kita akan mengatakan bahwa informasinya memang tertutup. Tetapi ini juga perlu pemahaman bagi badan publik. Ya. Dalam satu lembar dokumen itu belum tentu semuanya rahasia. Mungkin hanya 3 baris. Nah, 3 barisnya itu boleh dihitamkan, tetapi informasi lainnya adalah informasi yang terbuka gitu. Betul. Ini yang akhirnya menjadi salah kaprah begitu. Ya, kadang-kadang badan publik hanya 3 baris doang yang rahasia, dia bilang rahasia, padahal bisa diberikan. Nah, ini yang banyak kasus di Komisi Informasi Kalbar itu adalah terkait tata kelola hutan dan lahan. Ini banyak sekali masyarakat yang ingin tahu tanahnya bertimpa atau tidak. Nah, ketika bertimpanya dengan siapa? Dia kan berhak tahu ya. Nah, BPN hanya berdasarkan Perka BPN mengatakan bahwa informasi terkait isi warka adalah informasi yang dikecualikan. Nah, berkali-kali bersidang di Komisi Informasi, pada akhirnya informasinya diberikan juga ketika putusan dari Komisi Informasi menyatakan itu terbuka loh gitu, harus diberikan kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan. Berkepentingan artinya dia mungkin punya SKT atau dia punya aktenya di situ kan, dia pihak yang berkepentingan, dia berhak tahu loh apakah tanahnya dalam kondisi normal atau ada sesuatu kan di situ. Nah, kalau misalnya bertimpa, bagaimana proses bisa sampai terjadi sertifikat baru sementara dia sudah punya sertifikat? Itu masyarakat berhak tahu. Bagaimana sih prosedurnya? Sementara untuk menerbitkan satu sertifikat saja kan nggak mudah ya. Kenapa bisa sampai ada sertifikat lain gitu? Nah, itu masyarakat berhak tahu. Jadi jangan khawatir, minta saja ke BPN. Sejauh ini setelah berdasarkan putusan Komisi Informasi itu terbuka, pasti diberikan. Tidak harus melalui adjudikasi tadi. Memang harus melalui adjudikasi, tetapi memang biasanya diberikan gitu. Nah, sejauh ini juga kita belum pernah dengan BPN menyatakan itu rahasia. Biasanya memang dia mengatakan hati-hati, menyatakan itu bukan pihak yang berkepentingan. Nah, kadang-kadang kita melalui mediasi bisa ada titik temu dan mungkin masyarakat juga
kalau minta informasi bisa menjadikan putusan Komisi Informasi sebagai jurisprudensi, bahwa sudah ada nih putusan Komisi Informasi yang menyatakan ini informasinya terbuka, sehingga biasanya BPN akan langsung memberikan. Nah, inilah yang diperlukan, pemahaman masyarakat, Betul. kecerdasan masyarakat Betul. terkait informasi, Iya. begitu ya. Betul. Jangan datang ke kantor ditolak balik gitu. Iya, betul. Karena mungkin itu tadi pemahaman masyarakat awam terkait informasi ketika dikatakan rahasia atau tidak bisa dibuka untuk umum itu mudah percaya begitu. Oh ya, Ya. udah pulang Ya, begitu betul, ya. betul, Itu yang sering terjadi mungkin ya Bu ya. Ya, biasanya begitu. Jadi kalau dinyatakan, yang penting kita punya bukti dulu lah. Yang paling inti adalah kita punya bukti bahwa kita meminta informasi. Jadi kalau mengalami hambatan, dinyatakan rahasia, nggak apa-apa, datang aja ke Komisi Informasi. Kita akan bantu untuk mendapatkan haknya tersebut. Baik, Bu, kasus sengketa informasi yang paling sederhana yang pernah ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat apa? Kayaknya kasusnya sederhana apa ya? Artinya begini, informasi yang diminta masyarakat itu sebenarnya mudah, tetapi tidak diberikan gitu. Ada tidak seperti itu? Sebenarnya yang mudah begini, kalau yang seperti itu banyak ya, rata-rata begitu ya, badan publik ketika awal-awal dulu. Tapi sekarang ini sudah bergesernya ke selalu menyatakan itu rahasia gitu. Nah, beberapa begitu. Tetapi yang kadang-kadang yang membuat kita miris adalah ketidaktahuan badan publik bahwa dia punya kewajiban untuk memberikan gitu. Nah, kita harus mengedukasi ulang kepada badan publik. Tetapi sebenarnya ini juga menjadi satu masukan buat kami bahwa kita harus memaklumi itu, karena di badan publik sering sekali terjadi pergantian ASN, sehingga ketika orangnya berganti, orang yang tadi sudah diedukasi, akhirnya kita harus mengedukasi ulang gitu. Karena yang diedukasi ini mungkin bukan kementerian atau lembaganya, tetapi per orangnya begitu ya. Karena orang kan ada kewajiban membentuk PPID. Nah, yang di PPID-nya ini orangnya pindah, sehingga dia orang baru itu tidak paham lagi tugas dan kewajibannya begitu. Mungkin termasuk tidak mengupdate websitenya lembaga publik atau badan publik juga menjadi salah satu masalah tersendiri bagi komisi atau bagi masyarakat. Awalnya begitu, tapi kita bersyukur bahwa ke belakangnya ini, dalam 2 tahun belakang ini badan publik sudah mengupdate informasinya dengan sangat baik. Gitu. Baik Ibu Vici, kita masih akan membahas lebih lanjut dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Kita akan membahas tentang tadi Bu Vici menyatakan bahwa dalam sengketa informasi ada proses mediasi. Nah, kapan proses mediasi itu dilakukan? Usai jeda kami kembali. Dimanapun orang Indonesia itu berada, itulah budaya bangsa Indonesia. Maka patutlah kita perjuangkan dan kita pertahankan, bahkan kita kembangkan sekalipun.
Masih di dialog publik kita membahas tentang mediasi yang bisa dilakukan pada saat adanya sengketa informasi. Bu Vici, kapan mediasi dilakukan? Apakah setiap sengketa publik sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi itu langsung dimediasi, atau ketika ada pengajuan kemudian katakanlah Komisi Informasi memanggil badan publik dan diberikan, itu sudah cukup? Ya, jadi kalau untuk mediasi itu biasanya kita sudah masuk dulu kepada tahapan persidangan. Jadi kita sudah masuk ke tahapan persidangan, kita melakukan pemeriksaan awal dulu. Jadi di pemeriksaan awal itu kita memeriksa terkait legal standing dari pemohon termohon, kita memeriksa batasan waktu, karena kalau batasan waktunya misalnya kan ada batasan 30 hari kerja baru dia boleh mengajukan sengketa ke KI. Ya. Tapi kalau ternyata belum 30 hari dia sudah mengajukan, dia prematur dianggap. Maka itu tidak bisa dilanjutkan, begitu. Nah, kalau semuanya sudah terpenuhi, maka kita akan lihat informasi yang diminta, apakah itu dinyatakan oleh badan publik dikecualikan atau tidak. Ketika oleh badan publik menyatakan itu informasinya tidak dikecualikan, maka kita meminta kepada para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Nah, kalau di mediasi nantinya tidak dihasilkan kesepakatan atau salah satu pihak menarik diri dari mediasi, maka kita akan lanjut ke sidang adjudikasi. Tetapi kalau di mediasi tercapai kesepakatan, maka nanti majelis tinggal membuat penetapan hasil mediasi. Begitu. Saya tertarik dengan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Informasi yang luar biasa. Begitu, saya salut dengan Komisi Informasi, akhirnya mampu katakanlah unjuk gigi. Karena tidak semua komisi mampu sampai ke eksekusi begitu. Betul. Tetapi Komisi Informasi bisa. Putusan kita kan 14 hari ingkrah. Ya. Nah, ketika pernah juga terjadi 1-2 kali bahwa badan publiknya masih agak bandel nih, udah di putusan KI itu terbuka dia nggak mau ngasih. Nah, eksekusinya bisa diminta dari petun atau pengadilan negeri. Jadi dieksekusi, nanti setelah ada putusan eksekusi dari pengadilan, masyarakat bisa mengajukan ke badan publik itu dan biasanya dikasih. Gitu. Baik, kenapa tidak disederhanakan begini? Saya berpikirnya begini, ketika ada masyarakat yang mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi hanya tinggal menyurati badan publik tersebut untuk meminta informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat setelah Komisi Informasi memverifikasi laporan tersebut. Kenapa tidak mudah begitu gitu? Ya, karena ketika sudah masuk ke sengketa, kita kan ini kuasi peradilan ya. Jadi sudah berjalan ke hukumnya, sehingga ketika nanti hasil putusan kita tidak dilaksanakan, pidananya bisa berjalan, karena ada pidana di undang-undang itu yang bisa dikenakan kepada pihak-pihak yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi. Nah, sehingga memang harus melalui mekanisme persidangan terlebih dahulu. Betapa pentingnya informasi. Betul. Sampai-sampai ada unsur pidana di situ. Iya, betul. Nah, yang dipidanakan ini hanya badan publik atau bisa jadi nih si pelapor juga kena pidana ini? Badan publik itu ada 4 pasal yang memang ke badan publiknya, tapi ke pemohon informasi atau pengguna informasi itu juga ada sanksi pidana. Artinya kalau menggunakan informasi secara melawan hukum tidak sesuai dengan peruntukan alasan permintaan informasinya, begitu. Jadi ini juga bagian dari mengedukasi masyarakat, hati-hati dalam penggunaan informasi. Jadi kalau mintanya untuk skripsi, ya gunakanlah dengan benar untuk skripsi. Jangan menemukan satu titik celah yang mungkin tidak benar, gitu, kemudian diekspos di media sosial. Nah, itu menyalahi dari aturan dia meminta informasinya untuk apa, begitu. Ini menarik. Baik, bicara kasus ketika katakanlah satu mahasiswa atau orang perorangan gitu datang ke sebuah badan publik kemudian meminta informasi, alasannya karena untuk penelitian, untuk skripsi dan lain sebagainya, diberikan informasinya, kemudian dilihat dari data kok angkanya berubah, kok angkanya katakanlah tidak sesuai dan segala macamnya, kemudian diinformasikan ke publik. Di situ kemungkinan untuk si katakanlah masyarakat terkena pidana. Betul. Jika dilaporkan oleh badan publik. Badan publik yang bersangkutan, dia merasa dirugikan, kan? Nah, ada harusnya kan dia menanyakan dulu ke badan publiknya, kenapa ini ada selisih, misalnya dia merasa ini nggak segini nih harusnya ini angkanya gitu. Harus ada komunikasi dulu. Ketika itu diekspos ke media sosial, ternyata misalnya ada penjelasan lebih lanjut terhadap angka-angka tersebut, tentunya kan pemohon sudah menimbulkan efek negatif terlebih dahulu terhadap badan publik itu. Nah, kita menghindari penggunaan informasi yang tidak benar terhadap
yang bisa menimbulkan image negatif ya. Karena bagaimanapun masyarakat juga harus diedukasi, informasi harus digunakan secara baik dan benar. Gitu. Pidana yang terberatnya apa, Bu? Untuk baik hanya badan publik maupun kepada masyarakat? Pidananya sampai ke pidana penjara 3 tahun, dendanya 20 juta rupiah, begitu. Ya. Jadi ya hati-hati saja gitu kan ya, karena masalah informasi tidak hanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ada juga Undang-Undang ITE yang mengatur gitu. Ya, betul. Ya. Baik, saya contohkan satu kasus mungkin pernah dirasakan oleh beberapa masyarakat atau pemirsa yang ada di sini. Ketika dia ingin menuju suatu badan publik, katakanlah sebuah kantor begitu, kemudian dia buka websitenya, diberikanlah alamat, Betul. alamat tersebut, kemudian dia pergi ke sana, ternyata tidak ada kantornya. Iya, betul. Nah, apa yang harus dia lakukan? Ini sudah masuk ke ranah berhak untuk mensengketakan informasi ini, atau ini terlalu receh gitu untuk menjadi bahan sengketa? Sebenarnya bagian dari kita mengedukasi badan publik ya dilaporkan saja ke Komisi Informasi begitu, karena kan badan publik punya kewajiban memberikan informasi yang benar, akurat, tidak menyesatkan. Nah, ini bagian dari menyesatkan. Masa website badan publik alamatnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya begitu kan. Nah, ada kewajiban badan publik minimal 6 bulan sekali dia wajib mengupdate informasi yang ada di websitenya, apalagi itu website resmi loh gitu kan. Nah, kalau dia menyesatkan masyarakat ya dia bisa kena sanksi begitu, sehingga bisa dilaporkan ke Komisi Informasi. Baik, Bu Vici selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat lebih setuju masyarakat peka terhadap informasi, aktif melaporkan badan publik yang ada di Kalimantan Barat yang belum memberikan informasi dengan maksimal, atau lebih cenderung ke ya sudah begitu, cobalah mempelajari, ataupun ya sudahlah terima kalau ada informasi-informasi yang memang tidak di-share kepada masyarakat? Kalau kita mendorong supaya masyarakat menggunakan haknya untuk tahu, karena kalau pemerintah membuka informasinya, kita kan nggak tahu tuh informasinya valid atau enggak. Nah, bagian dari pengawasan terhadap penyelenggara negara bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah itu memang benar, akurat gitu, masyarakat harus peduli terhadap informasi-informasi yang disediakan oleh pemerintah gitu. Nah, ini juga karena bagaimanapun masyarakat adalah pengawas terhadap anggaran negara yang menggunakan dana masyarakat gitu. Termasuk dana desa juga menjadi sorotan, harusnya menjadi perhatian masyarakat pula. Benar. Itu menjadi perhatian Komisi Informasi di tahun 2022 ini. Kita akan masuk melakukan monitoring evaluasi langsung ke desa-desa, karena memang di seluruh Indonesia sudah sangat banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum akibat penyalahgunaan anggaran dana desa, dan itu setelah kita pantau akibat ketidaktahuan sebenarnya, bahwa dia tidak tahu dia punya kewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat desa. Baik, mengubah paradigma masyarakat bahwa informasi terkait keuangan adalah rahasia, itu yang penting. Betul. Bagaimana mengubah mindset tersebut ya, Bu? Betul. Baik, Ibu Rospita Vici Pauline ini Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, informasinya sudah termasuk dari 7 komisi informasi pusat yang akan dilantik. Ya, Betul? benar. Ya. Ini cerita dulu, Bu, bagaimana seorang Ibu Vici dari Kalimantan Barat bisa kemudian bergabung di Komisi Informasi Pusat, Bu? Ya, sebenarnya kan berangkat dari, saya juga sudah 2 periode di Komisi Informasi Kalbars, 2 periode dipercayakan menjadi ketua. Jadi saya melihat banyak sekali persoalan dari daerah, tidak hanya di Kalbar tapi di seluruh Indonesia terhadap upaya kita melakukan kerja-kerja keterbukaan. Jadi support terhadap sarana prasarana, kemudian rentang kendali yang begitu jauh, itu dukungannya sangat kecil. Nah, ambisi saya sebenarnya, bagaimana saya sebagai orang daerah yang merasakan sendiri kesulitan-kesulitan kita bergerak di ini, bisa saya bawa sebagai suara ke pusat untuk memperbaiki ini. Karena kalau kita bicara keterbukaan, kita nggak bisa hanya bicara level pusat, tapi kita bicara keterbukaan secara nasional. Dan untuk mencapai keterbukaan nasional, kita harus perbaiki dulu semua sistem layanan informasi di semua komisi informasi di Indonesia. Gitu. Apakah katakanlah kendala yang dihadapi Kalimantan Barat seperti yang Ibu Vici katakan tadi, itu juga dirasakan oleh semua provinsi? Oh iya, kita berapa kali kita mengadakan rakornas, rakernis, ya, itu menjadi persoalan yang sering disuarakan. Tapi memang sampai saat ini progres untuk memperbaiki itu sangat minim. Sehingga saya merasa padahal itu hal yang simpel gitu, karena pendekatan-pendekatan itu paling mudah dilakukan oleh orang pusat.
tapi itu tidak dilakukan. Maka saya itu menjadi target utama saya akan perbaiki itu, saya akan bawa suara daerah, karena saya juga perwakilan daerah, untuk membenahi Komisi Informasi di daerah di seluruh Indonesia, supaya kita bisa sama-sama mewujudkan keterbukaan informasi publik nasional. Ini terkait dukungan anggarankah atau sekedar katakanlah semangat baik pemerintah daerah maupun Komisi Informasi di daerah untuk bergiat diri memperbaiki informasi yang ada di daerah? Semua sektor harus diperbaiki, karena terkait sarana prasarana saja untuk Komisi Informasi bukan hanya Kalbar, hasil survei kita di berbagai provinsi itu sangat minim. Kita nggak punya ruang sidang. Padahal untuk satu kasus saja kita bisa bersidang 5-6 kali, bayangkan. Bagaimana ketika ada 20 kasus, kita harus sidang berpindah-pindah, meminjam satu badan publik dan badan publik lainnya. Kita bahkan kadang bersidang di Kominfo, kadang di kantor gubernur, kadang di kantor DPRD. Jadi dan yang mirisnya ketika kita sudah menyebarkan undangan yang datang dari kabupaten kota untuk sidang, ternyata bentrok. Mereka ada kegiatan mendadak. Kami harus mundur. Nah, ini menjadi kesulitan-kesulitan yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mensupport itu, gitu. Taring yang dimiliki oleh Komisi Informasi tidak sampai ke titik memanggil paksa, begitu, tidak sampai? Memanggil paksa, katakanlah terkait? Ya, betul. Terkait apa nih? Terkait kasus atau sengketa yang ada, gitu? Iya, kita memanggil paksa. Ya, betul. Jadi kalau mereka sejauh ini sih tidak ada yang tidak merespon. Rata-rata semua begitu ada panggilan dari Komisi Informasi, responnya sangat baik. Dengan tidak adanya Komisi Informasi di kabupaten kota, ini kan yang ada di Kalimantan Barat hanya Komisi Informasi di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten kota ada 14 tidak memiliki Komisi Informasi. Ini sebuah kendala atau tidak sih, Bu? Sebenarnya menjadi kendala ya, karena rentang kendalinya sangat luas ya. Nah, kita berharap kan ada edukasi sosialisasi yang bisa dilakukan ke masyarakat, karena ini belum terlalu menyentuh ke masyarakat. Jadi masyarakat belum terlalu tahu apa sih Komisi Informasi, apa sih tupoksinya, kemudian bagaimana dia mengadukan haknya ketika dia mengalami hambatan. Ini belum terlalu masyarakat sekalbar belum terlalu tahu. Sehingga kalau kita bicara dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Tetapi kalau kita melihat bahwa dibentuknya Komisi Informasi kemudian membebankan kepada kabupaten kota untuk penganggaran, ini tentu menjadi satu persoalan juga, karena sifat kita yang pasif. Nah, sifat kita pasif sehingga kita baru bekerja dengan aktif ketika ada sengketa. Nah, sangat disayangkan bahwa ketika sengketa masih minim di kabupaten kota, dibentuk Komisi Informasi, maka yang terjadi bisa saja pemborosan anggaran, gitu kan. Nah, sejauh ini mungkin terbantu juga bahwa kondisi 2 tahun ini ada pandemi COVID. Semua sektor memanfaatkan informasi teknologi ya, melalui kita melakukan webinar, dan itu bisa menjangkau sampai ke desa. Akhirnya itu menjadi berkelanjutan yang bisa kita lakukan, sehingga sosialisasi edukasi terhadap keterbukaan ini bisa kita lakukan melalui daring, secara daring gitu. Baik, badan publik diharapkan untuk membuka informasinya seluas-luasnya kepada masyarakat. Terkait informasi yang dimiliki oleh Komisi Informasi sendiri, itu seterbuka apa kepada masyarakat? Sengketa-sengketa yang sudah pernah berjalan, putusannya apa, kemudian kapan disidangkan, itu juga terbuka? Iya, kita buka semua. Jadi kalau mau melihat website kita, kita jadikan website kita contoh. Kalau ingin mengelola website yang baik dan benar, boleh melihat di website Komisi Informasi Kalbar gitu. Nah, itu bagian juga dari badan publik kalau bertanya seperti apa sih kami harus mengelola website kami. Saya selalu katakan tidak perlu membuat website yang kelihatan wah atau seperti apa. Tapi bagaimana ketika masyarakat mencari, itu mudah sekali ditemukan. Karena tidak semua masyarakat ini cerdas dalam penggunaan teknologi. Betul. Jadi yang penting harus yang memang memudahkan masyarakat ketika dia buka website itu, informasi apa yang dia butuhkan dia bisa dapat dengan mudah. Itu yang baik. Kembali ke karir Ibu, nanti akan dilantik begitu menjadi Komisi Informasi Pusat. Ya. Langkah awal yang akan dilakukan untuk Kalimantan Barat apa, Bu? Saya sebenarnya kalau sudah di pusat harusnya sudah bicara nasional. Tapi sebagai putri daerah harusnya masih fokus. Yang pasti karena saya dari perwakilan Kalbar ya, saya harus mensupport, melakukan komunikasi aktif dengan pemerintah daerah terlebih dahulu. Mensupport bagaimana terkait sarana prasarana, anggaran, kemudian apa yang dibutuhkan oleh Kalbar bisa terfasilitasi dengan baik gitu. Karena kawan-kawan sudah bekerja sangat maksimal. Nah, harus ada reward terhadap bagaimana Komisi Informasi di Kalbar sudah semaksimal itu bekerja selama ini, walaupun tanpa anggaran. Kawan-kawan bisa turun ke daerah tanpa maksudnya bahkan mengeluarkan anggaran pribadi begitu.
Nah, itu satu kerja yang buat saya luar biasa. Nah, ini harus disupport oleh pemerintah daerah gitu. Baik, Ibu Rospita Vici Pauline ST, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, terima kasih untuk waktunya. 60 Baik, menit sudah kita sama-sama. bersama. Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Ibu sebagai salah satu dari komisioner yang ada di pusat. Terima kasih Ibu, dan pemirsa, demikianlah bahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap semangat untuk tetap beraktivitas hari ini. Saya Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.